Amin ya rabbal alamin. Kita kepada para tamu Allah Subhanahu wa taala, para tamu Rasulullah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan, Bapak, Ibu serta adik-adik semuanya, mudah-mudahan hajat-hajat yang seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Masing-masing keluarga pian seberataan dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Masing-masing laki pian yang berbiniannya mudah-mudahan gawiannya dimudahkan oleh Allah, bisnisnya dicairkan oleh Allah, hutangnya dilunaskan oleh Allah, yang miskin disugihkan oleh Allah, yang sugih diberkahkan oleh Allah, serta tidak berbini pulang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada lagi baru sudah didoakan juga. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Jalla Jalaluhu fi'ala. Dengan segala karunia Allah yang sampai dengan kita sampai pada detik ini, di tempat yang mulia ini, bisa kita berkumpul bersama-sama di tempat ini karena dasarnya karunia dari Allah. Bujur berulang. Kalau bukan karena karunia Allah, sungguh tidak sanggup kita melangkah kaki menuju tempat ini. Jadi yang paling utama kita tuangkan itu adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru. Ayo seberataan. Alhamdulillah wa syukru. Azka salati wa salami bi Rasulillah. Azka salati wa salami bi Rasulillah. Alhamdulillah Allah wa syukru. Allah alhamdulillah Allah wa syukru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sekalipun sekali dua kali barang mengucapkan alhamdulillah, kata Allah jaminannya la azidannakum. Nang sugih insyaallah akan ditambah menjadi lebih sugih. Amin. Yang kering disehatkan oleh Allah, yang sehat dikuatkan oleh Allah, yang miskin disugihkan oleh Allah, yang berharta diberkahkan hartanya oleh Allah. Karena itu merupakan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah atas curahan rahmat Allah, atas taufik hidayah dan inayah Allah, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masyarakat Sanga-Sanga Muara ini kalau berkumpul untuk memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita tercinta. Siapa Nabi kita? Siapa? Nabi Muhammad bin siapa? Nah, ini karena kan halus nih. Bin siapa tahu kan? Ayo, bin Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah bin Tahir, atau bin siapa nih? Nabi Muhammad bin, ada yang tahu? Pintar. Bin Abdul. Hebat kakak. Sini memberi hadiah. Sini. Nah, duit
lambat jawabannya. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kekasih kita. Nabi Muhammad itu panutan kita. Sang suri tauladan kita. Apa itu sang suri tauladan kita? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul bin Abdul Muttalib bin Abdul Talib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu kekasih kita yang kita cintai, yang kita banggakan. Apabila kita bangga dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dibanggakan oleh Allah. Apabila kita mengasihi Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Rasul, akan dicintai oleh Allah. Karena Rasulullah itu kekasihnya Allah. Sehingga di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini hanya untuk Nabi Muhammad, tidak dengan yang lainnya. Betul apa betul? Ada enggak memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Adam? Ada. Nabi Allah Nuh ada. Nabi Musa, Nabi Isa ada. Tapi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ada banda? Ada. Di masjid kita, di Masjid An-Nur ini ada banda? Setiap tahun atau setiap tahun? Setiap tahun. Apa fungsinya atau hikmahnya atau gunanya kita memperingati Isra wal Mi'raj? Saya mau tanya, ya, yang bisa jawab saya kasih duit lagi. Ada yang mau bisa jawab? Ayo coba hancur, akan-akan nih. Ada nggak? Hah? Kenapa diadakan peringatan Isra wal Mi'raj? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab alasannya saya kasih duit lagi. Ada? Oh ini Begopiah. Tidak bisa. Ini di belakang nih, akan-akan nih. Ada yang tahu kah? Atau Tuhannya kah? Kenapa diadakan peringatan Isra wal Mi'raj? Dan kenapa juga dilaksanakannya itu pada intinya tanggal 27 Rajab? Ini tanggal berapa nih? 12 11 Rajabnya tanggal berapa? Nah, kereta 20 tuh. Nah, catat. Ini hari tanggal 27 Rajab 27. Kalau bulan Maretnya berapa? 11. Pintar. Ya. Tanggal 27 Rajab, di tanggal yang bersamaan seperti sekarang ini, tanggal 27 Rajab, Nabi kita Muhammad diangkat oleh Allah, dipanggil, digiau untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Pada malam hari, bukan pagi hari. Kita memperingatinya di pagi hari. Boleh apa tidak? Boleh malam hari, boleh pagi hari, boleh siang hari, boleh sore hari. Mana bagus? Siang, pagi, sore, malam. Semuanya bagus. Nang kada bagus, nang kada memperingati. Alhamdulillah. Kita memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
supaya terbayang terus, terganang terus akan peristiwa tersebut. Nah, saya mau tanya lagi nih dengan kakak-kakak nih. Kan diisrokannya Rasulullah itu malam hari, tanggalnya tanggal 27 Rajab. Itu malamnya malam apa? Siapa yang bertanya? Sini. Malam Senin. Pintar ini, Masya Allah, luar biasa. Cari duit yang halus dulu. Gak ada nih duit. Sudah 100.000 untung dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti habis saya bagi-bagi duit, berikutnya Bapak Lurah. Malam Senin. Jadi Rasulullah diisrakan malam Senin. Kemudian Rasulullah hijrah malam Senin sampai di Madinah pada hari Senin. Kemudian Rasulullah lahir juga Senin. Makanya hari Senin itu hari yang istimewa. Hari Senin ini hari yang istimewa buat Nabi Muhammad, karena di hari itu Nabi kita Muhammad dilahirkan. Masya Allah. Rasulullah dilahirkan hari Senin, tepatnya sebelum waktu subuh itu dilahirkan. Jadi hari Senin adalah hari yang sangat istimewa. Karena apa? Karena telah diturunkannya rahmat Allah, sagan umatnya, sagan kita seberataan. Jadi Rasulullah itu rahmat, kasih sayang Allah, sagan kita seberataan. Bujur. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi Bapak Lurah. Alhamdulillah. Ini beliau jadi lurah juga, rahmatnya Allah. Berkat rahmat Allah ini. Siapa rahmat Allah di situ? Berkat Sayyiduna Muhammad. Bujur. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam kitab Zubat, di dalam kitab apa itu biasa kita baca itu Al-Imam Busiri, Burdah, dinyatakan laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Jakanya tidak aku menurunkan, mengutus engkau wahai Muhammad, maka dunia ini tidak tercipta. Dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena aku ciptakan engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena aku utus engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, maka dunia ini tidak aku ciptakan. Terciptanya kita ini, keberadaannya kita, wujudnya kita ini berkat wujudnya Sayyiduna Muhammad. Ulun jadi Habib ini kada meminta, ya Allah ulun lahir hendak jadi Habib, kada. Begitu lahir sudah jadi Habib. Alhamdulillah. Ini karunia berkat siapa? Berkat Rasulullah. Karena ada ngaran Habib itu dari Rasulullah. Habibullah. Ya kan? Habibullah. Adanya ngaran Habib itu dari Rasulullah. Keluarnya juga dari Rasulullah. Dan tidak bisa sekolah, kuliah ke perguruan tinggi ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan Habib. Kada. Nang di universitas gin kada ada, di perguruan tinggi kada ada. Jangan sampai sudah kada kuliah, kada sekolah, ngaku-ngaku Habib pula. Nah, bujur. Karena ini karunia dari Allah, kada boleh diselewengkan. Rahmat Allah itu adalah Sayyiduna Muhammad. Minhu tafarra'al wujud. Dari Rasulullah itulah bercabang-cabang
Ya, dari Rasulullah itu bercabang-cabang, tafarra'a minhu, dari Rasulullah al-wujud, semua yang ada ini adalah sentralnya Sayyiduna Muhammad. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun, semuanya bersumber daripada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Rasulullah. Kenapa? Berkat piannya Rasulullah diutus oleh Allah yang menjadi rahmat Allah berikungan, sehingga kami kawal sembahyang, kami kawal ke masjid, kami kawal ke masjid, kami kawal jadi habib, kami kawal jadi lurah, kami kawal jadi guru, kami kawal jadi pembisnis. Bujur-bujur, kami kawal bebini, kami kawal bebini dua. Nang bebini dua, ada di bebini dua. Kadang dakwah minal muwahhidin di sini lah. Masya Allah, ini kita kawal bebini aja kan? Karena siapa? Berkat Sayyiduna Muhammad. Nah, kada gegampangan. Berisi anak karena Rasulullah, berkat Rasulullah. Berisi gawean berkat Rasulullah. Kalau berkumpul pada pagi hari ini berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar tertanam di hati kita itu cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Amun orang itu sudah cinta kepada Sayyiduna Muhammad, pasti orang itu cinta dengan Allah. Tapi kalau orang itu cinta dengan Allah, belum tentu cinta dengan Sayyiduna Muhammad. Bujur apa bujur? Banyak orang yang beriman kepada Allah, nang katujuh sembahyangnya sampai jidatnya hilang, tapi mauludan kada hakon, Isra Mi'raj kada hakon, solawatan kada hakon. Bujur apa bujur? Banyak apa banyak? Di sini kada ada, di sini. Itu di Jakarta sana. Kalau di sini insya Allah kurang lebih aja. Masya Allah. Ini berkat Rasulullah kita ini kawah berjalanan, kawah begawi, kawah bebini, kawah bebisnis, kawah hadir majlis taklim, berkat Sayyiduna Muhammad. Apabila kita berpingkut dengan Sayyiduna Muhammad, insya Allah selamat dunia akhirat. Bujur. Karena di dalam kitab Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ada sepertiga umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung berdahulu kayak ini kita ini kan semuanya akan dihitung, ada dihisab itu dihitung macam orang gajian ya. Sebelum mendapatkan duit itu kan ikan bergawe berapa hari aja. Aku sebulan itu berapa hari? 30 hari, dipotong hari Minggu, dipotong hari Sabtu, dihitung. Oh, ikan masuk begawe itu 25 hari. Nah, gajinya sekian, dipotong 5 harinya. Nah, dihitung-hitung. Ikan masuknya jam berapa? Seharusnya jam 8, masuk jam 11, dipotong pulang. Nah, ada yang dipotong, ada yang ditambahi. Nang ditambahi berarti nang begawe ekstra, ditambah lagi waktunya sampai maghrib, sampai isya. Nah, ditambahi pulang. Nah, ikan ditambahi nih waktunya pian bertambah lebih banyak lagi daripada yang lain. Nah, kita akan dihitung. Tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad berkat Sayyiduna Muhammad SAW, ada sepertiga daripada umat beliau itu masuk surga, yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kalau dihisab lagi, kalau dihitung-hitung lagi, paling aja pian siapa ngerang? Muhammad Martin. Oh, Martin tapi ada Muhammadnya, bagus kada? Nah, dan beliaunya ada Muhammadnya, cuman Muhammadnya ya disembunyikan di situ. Hakikatnya ada Muhammadnya, ada Nur Muhammadnya di situ. Bujur-bujur. Setiap diri kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, ada Nur Muhammad diandak di dalam dirinya. Bujur-bujur. Sekalipun ngarannya siapa? Martin, tapi di dalamnya diandak Nur Muhammad. Martin katujuh ke majlis, katujuh ke masjid. Nah, seperti ini ke masjid, katujuh bermauludan, katujuh Isra Mi'raj. Ini harat ini. Bujur-bujur. Harat ini. Daripada ngarannya maaf, ngarannya haram. Ngarannya haram, Masya Allah. Siapa? Abdullah. Hamba Allah, artinya katujuh beribadah lawan Allah, tapi kada musbahyangan.
Ada sembayangan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal makan. Orang hayya 'alas shalah waktunya sembahyang, ini waktunya makanan. Ya kalau ikam keren siapa? Abdullah. Orang dikira oleh Allah sembahyang, seharusnya kalau hamba Allah bergegas menuju masjid, ini malah bergegas menuju rumah makan, cari warung Padang. Alhamdulillah, bagus Bang, alhamdulillahnya. Alhamdulillah, waktu makanan dibayar. Ayo kita makan dahulu. Orang azan itu tandanya kita disuruh sembahyang oleh Allah, bukan tandanya itu segan makanan. Bujur. Ada di sini angka itu ada? Insya Allah ada di sini. Ada sedikitnya. Mudah-mudahan ampihan dah, amin ya Rabbal. Ini ngarannya Masya Allah Bapak Martin, tapi karena diandak Nur Muhammad di dalamnya, Nur Muhammad tadi itu menuntun beliau, ayo jam ke masjid, hadir peringatan Isra wal Mi'rajku. Nah, dengan ringan kakinya melangkah menuju tempat ini, padahal beliau ini banyak jadwalnya, agendanya banyak. Takutin asistennya, banyak agendanya. Bujur. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi camat, amin. Jadi bupati, amin. Jadi presiden 2050, amin. Ya Allah ya Rabbi. Oh, kalau sampai ke jadi presiden, jadi camat kan barang. Alhamdulillah berkat doa orang banyak nih berorang gerak. Karena menutup kemungkinan kalau sudah hujan orang banyak, amin. Jadi situ ada malaikat ngumpat juga, amin. Kabul biar. Nah, saja mendoakan lebih ini pulang aja. Nah, ini kelahi pulang rodanya ya lah. Masya Allah. Mudah-mudahan, terima kasih Bapak Lurah, mudah-mudahan biar sehat walafiat, amin. Dan istiqomah menghadiri acara-acara seperti ini, karena inilah sumbernya berkah. Acara seperti ini sumber berkah ya. Nasi kotak berhambur, minuman berhambur, pahala berhambur, rahmat berhambur, bebinian berhambur, lebih banyak lagi daripada lakian. Alhamdulillah. Ini ngarannya barokah, ziyadatul khair. Barokah itu apa definisinya? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kita ini sudah baik, iman kepada Allah baik, iman kepada Rasulullah baik, ditambah bulan kebaikannya, K7 pemajlisan ini lebih baik. Bujur. Itu ngarannya barokah. Kita ada dalam hati terbesit, K7 hadir ke majlis, itu sudah barokah. Berarti tersambunglah jiwa kita, hati kita, Nur Muhammad yang ada dalam diri kita kepada yang wujud dan aslinya Sayyiduna Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau sudah merasa di dalam hati kita diandak Nur Muhammad sehingga timbul kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kerinduan itu dituangkan dengan banyak bersolawat, banyak baca syair, macam kakak-kakak tadi sebelum ini kan ada bersyair dulu ya kan? Ini bersumber daripada kerinduan seseorang kepada Rasulullah sehingga hendak memuji Nabi Muhammad, hendak bersolawat kepada Nabi Muhammad, hendak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Demi Allah, ini tempat di dalamnya terdapat berjalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya yakin ruh Sayyiduna Muhammad itu menyaksikan perkumpulan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita yang berkumpul di sini disaksikan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ditandai, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apabila membaca maulidku, maka mulai daripada mahalul qiyam aku akan hadir menyaksikan pian seberataan anjar. Membaca maulid Habsyi. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, siapa yang baca maulidku, maulid Ad-Diba, maka mulai daripada dibacakan Fatihah kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sampai dengan selesai, aku akan hadir dan menyaksikan kalian semuanya yang telah membaca maulidku. Masya Allah, membaca maulidnya Rasulullah. Ya, para ulama itu cuma mencatat saja. Di dalamnya kandungannya adalah sejarah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibacakan maulid itu, hati kita terpanggil kerinduan kepada Nabi Muhammad, karena yang dibacakan itu adalah sejarah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau sudah kita rindu, kita banyak bersolawat, apa bagian kita
bagian kita keberuntungannya adalah kawan melihat Rasulullah. Karena kawan melihat Rasulullah secara langsung, kena bergemetan dalam mimpi dahulu. Kena habis mimpi melihat Rasulullah, kata Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku dalam mimpi, maka akan melihat aku secara nyata, secara sadar. Banyak yang didapati itu ketika di sakratul maut. Ketika di sakratul maut itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala syaitan akan datang kepada kita, mengganggu kita, menjerumuskan kita, membinasakan kita, disitulah datang Rasulullah menyelamatkan kita. Itu nang padahkan syafaatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Rasulullah di dunia ketika di sakratul maut itu bujur-bujur jelas akan membela pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan kita dihadiri Rasulullah ketika di sakratul maut. Amin. Kalau pian banyak-banyak baca sholawat, tidak menutup kemungkinan pada suatu hari nanti, pada suatu malam nanti, pian kawan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kunuzus Sa'adah, kalau orang mimpi dengan Rasulullah sekali saja, itu makomnya diangkat oleh Allah 124.440 makom. Jadi orang apabila ada yang berpadah suah mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah dalam mimpi, kemudian kada katujuh sembahyang, kada katujuh sholawatan, dusta itu berpadah aja. Aku semalam mimpi Rasulullah, aku semalam melihat Rasulullah, tapi kada mau hadir ke majlis, kada mau sembahyang 5 waktu, kada mau sholat berjamaah, dusta. Karena orang kalau sudah mimpi Rasulullah sekali saja mimpi dengan Rasulullah, itu wajahnya pasti bercahaya. Satu. Kedua, sekali saja mimpi Rasulullah, melihat Rasulullah, makomnya menjadi 124.444 makom diangkat oleh Allah. Kayak apa kalau berkali-kali mimpi dengan Rasulullah? Allahu Akbar. Melihat Rasulullah pasti akan kecanduan, kenikmatan yang tidak terhingga melihat wajah Sayyiduna Muhammad. Hendak melihat wajah Rasulullah apa kada? Hendak apa kada? Mau apa tidak? Rindu apa tidak dengan Rasulullah? Bahagia enggak kalau kita bisa melihat Rasulullah? Ayo kita memohon kepada Allah dan kepada Rasulnya agar menakdirkan kita, setiap kita ini kalau bermimpi dengan Nabi Muhammad. Siap? Memohon siap? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli
ala Muhammad. Diganang, Rasulullah itu diganang. Macam pian itu mengganang pacar pian, macam pian mengganang kekasih pian, mengganang suami, mengganang bini. Hadir kada kira-kira itu suami bini hadir. Kada lawas datang mencungol dalam mimpi. Aku semalam melihat ikan dalam mimpi. Kenapa? Itu hasil daripada kerinduan di dalam hati. Bujur-bujur. Begitu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan wajah Rasulullah, bayangkan perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan kita. Setiap malam kada guring, setiap berdoa menyertakan kita. Allahumma ighfir li ummati ma taqaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkan dosa umatku, dosa yang lampau, dosa yang akan datang, dosa yang nampak, dosa yang tidak terlihat. Ampunkan dosanya. Ini tiap malam Rasulullah mendoakan kita. Berarti Rasulullah tiap malam mengganang kita, merindukan kita. Nah sekarang kita ini sebaliknya. Kita alhamdulillah ibadah nyaman, guring nyaman, makan nyaman, meskipun di musim COVID-19. Ya, di musim COVID-19 kita masih nyaman kawa berdudukan seperti ini. Alhamdulillah. Rasulullah 3 tahun diembargo sama orang kafir Quraisy, kada kawa makan, kada kawa macam-macam seperti mana kita lakukan. Kau bersilaturahmi, kau berjalanan, kau berbisnis, kau berjualan. Rasulullah kada kawa. Sampai ada sebagian sahabatnya di saat masa-masa di embargo itu, saking tidak adanya makanan, makan daripada kulit yang terdapat dari sandal yang dipakai sehari-harinya. Bayangkan biar kada mengeluh dengan Allah, kada sarik dengan Allah. Kita ini meskipun memang COVID-19 ini ada, virus corona ini ada, tapi kita masih kawah sembahyangan di masjid, kawah hadir silaturahmi, kawah hadir beracaraan peringatan Isra wal Mi'raj, pengantinan dan sebagainya. Alhamdulillah. Siapa kalau bukan kena berkat Sayyidina Muhammad? Apalagi pian K7 solawatan. Demi Allah, orang nang K7 solawatan, apalagi banyak solawatnya kepada Rasulullah, kada bakalan terganggu dengan virus corona. Amin. Karena ada salah satu ulama palurah, ada salah satu ulama, ya, ulama ini luar biasa, bermimpi dengan Rasulullah. Jadi masih ada banyak orang yang sampai pada detik ini kawa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa kami mimpi dengan Rasulullah. Kenapa kalau kita bisa juga bermimpi dengan ulama? Bisa aku bermimpi semalam dengan Abah Guru sekumpul. Itu banyak nang berkisah, apalagi di musim-musim haul beliau ini. Banyak setiap ulun menghadiri acara haulnya. Alhamdulillah bib, ulun semalam datangnya Abah Guru sekumpul. Ulun semalam bermimpi dengan Abah Guru sekumpul. Dengan ulama bisa bermimpi. Kenapa dengan Rasulullah tidak bisa bermimpi? Bujur apa bujur? Ulama ini diangkat derajatnya menjadi mulia, menjadi istimewa karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau tidak ada tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, tidak bakalan oleh Allah dijadikan ulama. Jangankan ulama, para nabi saja dibaiat oleh Allah dalam Al-Quran. Dibaiat satu persatu para nabi, para rasul sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul itu agar mengakui akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu para nabi. Para nabi berada di belakang sofnya Nabi Muhammad, di mana ketika di Masjidil Aqsa semua para nabi, semua para rasul dikumpulkan oleh Allah, dan ketika sembahyang sebelum Mi'raj Rasulullah menjadi imamnya dan makmumnya semua para nabi dan para rasul. Bujur apa bujur? Ini berkat kemuliaan Rasulullah. Kita ini berkat kemuliaan Rasulullah. Makanya terkadang saya meneteskan air mata mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah. Terkadang masuk ke satu daerah dilempari dengan batu-batu kerikil,
Kalau kita dihujani dengan hintalu, dihujani dengan duit, dihujani dengan wadai, dihujani dengan makanan, dihujani dengan pujian, dihujani dengan sambutan, tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina setiap ada peraturan guru, karena yang dipandang bukan jasad gurunya, tapi nur Rasulullah, ilmunya Rasulullah dipandang. Kita hormati peraturan guru, kita ciumi tangannya. Para habaib demikian juga, mulia mereka peraturan guru, mereka mulia para habaib. Itu berkat Sayyiduna Muhammad. Datang ke satu acara kayak seperti ini nih, coba bayangin, makanan berlimpah. Belum lagi di wadah guru sudah disediakan iwak patin, udang, mulai udang halus sampai udang gala, udang raksasa ada, wah, iwak papuyuh ada, iwak apa lagi tuh, iwak saluang ada. Dan sudah disiapkan iwak saluang, iwak lundu, iwak papuyuh, iwak haruan, iwak patin, sampai dengan iwak amas, sampai iwak-iwakan ada juga disediakan. Alhamdulillah. Siapa saya ini? Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Saya justru bisa seperti ini berkat Sayyiduna Muhammad. Kalau kita membayangkan bagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ibadahnya Rasulullah, hatta ramat qadamah, kalau malam hari ibadahnya Rasulullah itu tidak ada henti-hentinya. Baca surah di dalam sholat sunnah, yang dibaca surah Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai selesai, kemudian An-Nisa disambung lagi sampai selesai, dibaca lagi disambung lagi Al-Imran sampai selesai. Itu satu rakaatnya, belum lagi sujudnya sampai terisak-isak. Sedih Rasulullah, menangis Rasulullah, mengganang umatnya, ya Allah, umatku selamatkan Bapak Lurah, selamatkan Bapak Lurah Sanga-Sanga Muara, selamatkan guru Muhammad Mulham, guru Sofwan Khalid, dan guru-guru yang lainnya, umatku, pejuang-pejuangku. Itu Rasulullah menjadi, sebelum kita bisa seperti ini berpandir, berdiri, ya, menjadi guru, menjadi habib, itu Rasulullah terlebih dahulu sudah berjuang untuk umatnya. Bujur apa bujur? Demi Allah, acil-acil, julak-julak yang memasak, yang memasakkan tadi sampai 3 hari, itu tidak sia-sia. Pian memang kada terlihat, tapi Rasulullah begitu melihat jelas dengan antum semuanya, pian mendapatkan nilai khusus daripada baginda Rasulullah SAW. Oh, kada kegampangan itu. Ya, meski Habib sampai ulun ini kada nyaman dengan laki ulun, demi Allah, demi Rasulullah, aku ini pegawai karena sidin, karena Allah, karena Rasulullah, karena kecintaan dengan Rasulullah. Habib, meskipun ketiak ulun bau asam, Habib baik, awak ulun bau 7 macam, baju ulun gin bau, ya Habib, kami tak peduli semuanya, kadang menghirani apa aja orang, yang penting menggembirakan hati Sayyiduna Muhammad. Tapi pian sudah dibalas oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ketika di hadapan para sahabatnya, wa syauqa li ahbabi, duhai para sahabatku, aku sedang keganangan dengan bubuhan Sanga-Sanga Muara saat ini. Padahal orang-orang yang di Sanga Muara ini belum muncul, belum lahir, Bapak Lurah belum lahir, guru Muhammad Mulham belum datang ke sini, guru Sofwan Khalid belum ada juga. Tapi sudah dirindukan oleh Sayyidina Muhammad. Pian acil-acil, julak-julak, nini-nini, kai barataan, sudah dirindukan oleh Rasulullah. Aku keganangan dengan orang-orang Sanga-Sanga Muara daripada umatku. Aku keganangan. Allah, syauq, rindu aku, kata Rasulullah, dengan kekasih-kekasihku, kata Rasulullah. Sampai para sahabat cemburu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, nahnu ahbabukum, kami ini adalah kekasih-kekasih pian, wahai Rasulullah. Lah, kata Rasulullah, antum ashabi, kalian itu adalah kekawananku, nang aku ganangi saat ini adalah kekasihku. Manhum ya Rasulullah, siapa kalau begitu mereka yang engkau ganangi ya Rasulullah? Humul ladzina amanu min ba'dikum, ya, mereka yang hidup setelah daripada kehidupan kalian jauh, tapi tertanam iman di dalam hati mereka. Allah, iman di dalam hati mereka kepada aku.
cinta di dalam hati mereka kepada aku. Walam yarauni, meskipun mereka itu belum suah melihat aku, memandang aku. Amun pian berataan, kata Rasulullah dengan para sahabat, cinta, rindu, keganangan dengan aku karena kesehari-harian pian bersama aku. Tapi umatku itu yang aku rindukan wayah ini belum suah lagi inya memandang aku, tapi tertanam di dalam hatinya iman dan cinta kepada aku. Sallu ala Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mu'min Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangin dari kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Wa syauqa li ahbabi, aku rindu dengan kekasih-kekasihku. Bubuhan acil yang bermasakan itu dirindukan oleh Rasulullah. Sebelum pian menyatakan rindu, sebelum pian menyatakan iman, sebelum pian menyatakan cinta kepada Rasulullah, terlebih dahulu Rasulullah sudah jatuh cinta dengan pian seberata. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Kedudukan pian nanti di akhirat berbeda dengan kedudukan umat-umat bahari sebelum Nabi Muhammad SAW. Hurrimatil jannatu alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Ujar Nabi Muhammad, diharamkan surga untuk dimasuki siapapun sebelum umatku terlebih dahulu masuk ke dalam surga tersebut. Alhamdulillah. Mau masuk surga nggak bu? Yang keras. Mau apa kada? Yang keras. K7 keras, K7 lembek. Ayo, K7 keras, K7 lembek. Nah, yang jawab kan ibu-ibu kan? Padahal yang ditakuni laki yang menjawab beginian keras dia. Nah, yang keras bu. Mau masuk surga berkada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga berkata. Sebelum yang lain masuk surga, meskipun mereka yang hidupnya di atas 100 tahun, 200 tahun, bahkan Nabi Allah Nuh alaihi salam 950 tahun. Berarti umatnya yang saya tujuan. Umat Nabi Muhammad itu berapa? Ya, umat Rasulullah umurnya itu mabaina sitin wa sabi'in, berkisar 60-70 tahun, tapi diprioritaskan oleh Allah. Kata Rasulullah, hurrimatil jannatu 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Hei malaikat Ridwan, jangan ada saikong pun masuk ke dalam surga sebelum umatku terlebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba bayangkan, semua yang iman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, maka akan masuk surga. Amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Nabi, siapa nang katuju, siapa nang cinta dengan aku akan bersamaan dengan aku di dalam surga. Di dalam surga berkumpul, di dunia berkumpul dengan para tuan guru sebagai duta besarnya Nabi Muhammad. Di dunia berkumpul dengan para habaib sebagai zuriat Nabi Muhammad. Di akhirat di dalam surga berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin. Karena masuk surga kalau tidak ada Nabi Muhammad juga percuma. Yang penting intinya kita masuk surga itu adalah berdapat dengan Sayyiduna Muhammad. Karena tidak ada pandangan yang indah,
Allahumma hasyurna fi zumrati sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang penting ada keterangan cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi Habib, cinta itu kan harus ada buktinya. Bujur. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya, dia akan nurut, mengumpati apa ujarnya. Bujur-bujur. Orang dicinta dengan bininya, pastilah cinta dengan bininya. Apa ujar bininya itu? Bang, ayo kita tulangkan Bang Ai ke masjid Bang Ai. Di situ ada Habib Muhammad Bang Ai. Hendak melihat ceramah Sidin Bang Ai, hendak mendengar Bang Ai, hendak berkumpul dengan beliau Bang Ai. Ujar si abangnya, aku ini ada gawian dengan Ai. Nah, ujarnya cinta dengan aku. Anak kita bawa bayi ke sana. Iya. Bujur. Iya. Kalau sudah cinta tuh iya. Apapun keadaannya, kondisinya, kalau sudah cinta maka akan didahulukan. Bujur. Karena cinta itu perlu pengorbanan. Ya, kalau tidak ada pengorbanan namanya ngarannya cintanya cinta warik. Cinta apa? Cinta warik. Kita kadang mau cinta warik, harus cinta bujur-bujuran, ada pengorbanan. Apa nanti dikatujui oleh Nabi? Kita mengkopi, kemudian diaplikasikan dalam hidup kita. Bujur-bujur. Nanti minum kopi, kena minum kopi. Mengkopi. Jadi apa yang tergambar di dalam hati kita yang dilakukan oleh Rasulullah, kita amalkan. Bujur-bujur. Rasulullah katuju sembahyang di masjid, amun kita katuju lawan Rasulullah, sembahyangnya jangan di rumah. Bang, aku hendak sembahyang di masjid Bang Ai. Nyaman Bang, kita kayak di Mekah semalam umrohan tuna. Jam 3:30 kita sudah keluaran Bang Ai. Sembahyang subuh di masjid Bang Ai, nyaman banar. Teganang masa-masa kita pacaran dari Bang Ai. Main berduaan berjalanan ya kalau kudu nyaman. Allah keluaran dari rumahnya mendatangi masjid sekitarnya yang terdekat dengan rumahnya, nyaman benar, dilihatnya nyaman. Rasulullah akan bangga, kita juga bangga, kompak satu sama lainnya, keluaran dari rumah menuju masjidnya Allah, menghibaki masjidnya Allah, karena mempunyai prinsip yang dapat memakmurkan masjidnya Allah hanya orang yang beriman kepada Allah. Bujur apa bujur? Karena Buddha ada tempatnya seorang, Kristen ada tempatnya seorang, Hindu ada tempatnya seorang, kita orang Muslim, mukmin ada wadahnya seorang, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk kita makmurkan. Bujur. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengumpati Rasulullah, katuju sembahyang berjamaah. Meskipun sembahyang itu kawan dilakukan di mana saja, pian nang berisi kantor boleh sembahyang di kantor pian seorang, pian berisi rumah boleh dalam rumah pian seorang, pian berisi jukung di dalam jukung pian seorang, berisi gubang, berisi ketingting di dalam ketingting pian seorang boleh, di jalanan boleh. Tapi yang paling afdol, yang paling tepat adalah sembahyang di masjid. La masjidu ussisa ala taqwa, karena masjid dibangun untuk membangun moral kita, membangun akhlak kita, membangun kepribadian kita, membangun nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bujur. Tidak sedikit keluar dari masjid hatinya lapang, tidak sedikit keluar dari masjid hatinya nyaman, hatinya tenang, hatinya tentram. Berkat apa? Sembahyang di masjid. Kenapa bila sembahyang subuh di masjid seumpama pian dari rumah itu sudah membawa bekal sholat 2 rakaat sholat fajar. Sholat fajar nilainya di mata Allah lebih baik daripada bumi dan isi-isinya. Allahu Akbar. Ditambah dengan sholat subuh dengan berjamaah, ujar Nabi, man sholat subha bi jama'atin fakana maqamal laila kullahu. Nilainya seperti orang yang beribadah 1 malam penuh. Pian jangankan 1 malam penuh, 12 jam, 1 jam aja berdudukan di masjid sudah merasa singkal dan dispian. Bujur. Justru kalau bisa lebih baik ulun mencari imam yang baca surahnya handap-handap aja.
Ya, itu di masjid Pulan itu bacanya Al-Baqarah, bacanya Yasin, bacanya Waqiah. Aku mencari yang baca surahnya Qul ya lawan Qul hu aja. Nyaman langsung mulikan di baik. Apalagi hendak satu malam ibadah kita, lintohot, ya begatar di baik. Masya Allah. Tapi ketika kita mengumpati berjamaah di masjid sholat subuh, maka nilainya ujar Nabi paka'an nama qamal laila kullahu, seakan dia beribadah satu malam penuh. Masya Allah. Ditambah lagi sehabis itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, ini sunnah Nabi. Kemudian ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarika. Baca lagi habis itu Allahumma ajirni minan nar. Ada yang membaca Allahumma ajirna minan nar. Kada apa-apa. Baca Allahumma ajirni boleh, bagus. Baca Allahumma ajirna bagus juga. Nang kada bagus, nang kada baik itu adalah nang kada orang bacainya guring, tonggok-tonggok. Makanya Allahumma ajirna, supaya nang guring-guring tadi itu mendapatkan doanya juga, karena pakai nun lil jama'. Bujur-bujur. Kalau hendak pakai ajir nih harus baca sebadataan. Kalau hendak mendapatkan doa itu dibaca. Ini dibaca Allah ma'ajir nih, imam juga yang baca. Malah imamnya dicelenginya. Mendingan dan si imam aku baca Allah ma'ajir. Nah, biar bubuhan yang mencelengi aku itu juga dapat. Allah ma'ajirna 7 kali. Ujar Nabi, siapa yang membaca itu 7 kali, maka orang tadi itu apabila mati diantaranya, nih baca subuh mati jam 8, jam 9, jam 10, 12, jam 1, jam 3, jam 5, sebelum jam 6 dia mati, maka tidak bakalan masuk surga, karena dijadikan surga sebagai tetangga saja. Kada dimasuki itu neraka, kada bakalan masuk neraka, maaf, bukan kada masuk surga. Nah, ajirna minan nar, selamatkan kami daripada api neraka, diselamatkan oleh Allah. Apabila dibaca subuh itu dapat jaminan dari Allah sampai dengan waktu maghrib. Apabila mati diantaranya itu hanya bertetangga saja dengan neraka, itu kada bakal masuk ke neraka. Allahu Akbar. Ditambah lagi dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Berapa kali? 3 kali. Pintar. Ya, pintar abahnya. 33 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Ini hadisnya sahih, dibaca sehabis sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Ujar Nabi, man sabbaha salasan wa salasin wa kabbara wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallaha salasan wa salasin wa zada fil mi'ah la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka sehabis membaca itu ujar Nabi akan diampuni semua dosanya, sekalipun dosa dia sebanyak buih yang ada di lautan, sebanyak busa yang ada di muara, yang ada di sungai Mahakam, yang ada di lautan, sekalipun dia dosa sebanyak itu bawa ke masjid, sehabis baca itu maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Habis itu apa? Pulihkan, jangan pulihkan dulu sampai baca doa. Sampai baca doa pulihkan, jangan pulihkan dulu. Berdiam, bertahan sampai sampai terbit matahari. Apabila sudah terbit matahari, pulihkan, jangan dahulu pulih. Sembahyang dulu 2 rakaat.
Sembahyang apa nih? Sembahyang isyraq. Usolli raqatal isyraq wal duha wal istiharah wal difid. Sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hajar pian bulik ya Rasulullah. Apabila bulik melangkahkan kaki pian menuju rumah, meninggalkan masjid, mendapatkan bonus dari Allah. Bonusnya apa? Kehajatin wa umratin tamatin. Pian mendapatkan surprise. Apa surprise? Bonus pahala haji dan umroh yang sempurna. Dan hendak umroh wedi ngalih, hendak haji ngalih juga. Nang sudah bayar aja ngalih, apalagi nang belum bayar. Pian cukup datang ke masjid ini. Ke masjid ini datang setiap subuh, pian setiap subuh itu pulang mendapatkan pahala haji dan umroh. Alhamdulillah. Siap hibah ke masjid, siap. Yang rame. Siap menghibah ke masjid, siap. Siap sholat berjamaah di masjid, siap. Siap sholat subuh berjamaah subuh sampai isyraq, siap. Dapat pahala haji, siap. Dapat pahala umrah, siap. Berhubung sudah siap seberataan, ulun tutup sampai di sini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir seberataan masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir seberataan kau hadir di masjid, sembahyang di masjid, berjamaah di masjid, dengan guru, dengan sahabat dan kawan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun baca doa, seperti mana tadi diumumkan, ada ulun membawa hintar.